sobat yang sehat dan bahagia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Setiap kita mempunyai kemampuan dan juga memiliki keterbatasan. Namun, kemampuan yang kita miliki tidaklah harus disombongkan, dan juga keterbatasan yang kita miliki bukan berarti membuat kita merasa menjadi lebih rendah diri atau tidak percaya diri. Nah, bagaimana sebenarnya kemampuan keterbatasan ini untuk kita sikapi? Ayo kita sama-sama masuk dalam materi ini. Setiap orang diciptakan unik. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang cepat berlari, ada yang pintar berhitung, ada yang suka menggambar, ada juga yang kreatif, yang seperti sekarang ini sedang digandrungi banyak orang menjadi konten kreator atau menjadi influencer. Nah, semua itu adalah kemampuan. Tetapi jangan lupa, kita juga punya keterbatasan. Dan semua itu adalah bagian dari diri kita. Baik itu kemampuan kita dan keterbatasan kita adalah bagian dari diri kita. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi setiap orang memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan atau kemampuan dan keterbatasan. Kemampuan yang kita miliki adalah hadiah dari Tuhan, dan keterbatasan juga merupakan bagian dari rencananya, bagian yang ada dalam diri kita juga. Jadi kita mempunyai kemampuan dan juga keterbatasan. Namun, keterbatasan atau kekurangan kita ini janganlah hendaknya membuat kita menjadi rendah diri atau menjadi tidak bersemangat, namun justru membuat kita untuk semakin lebih giat belajar lagi. Jangan menjadi dominan kekurangan atau keterbatasan kita, tetapi harus kita latih selalu. Dan kemampuan yang kita miliki janganlah membuat kita juga menjadi sombong, tetapi hendaknya membuat kita menjadi lebih rendah hati. Walaupun ini kemampuan, tetapi tetap juga harus belajar, harus lebih giat lagi untuk meningkatkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita mengembangkan kemampuan kita. Mengembangkan kemampuan artinya melatih apa yang sudah kita bisa supaya semakin baik. Misalnya, kamu sudah bisa membaca, tapi kalau kamu lebih sering latihan membaca buku lagi, kamu akan jadi lebih cepat dan lebih paham. Kalau kamu bisa main bola, latihan setiap hari bisa membuat kamu menjadi pemain bola yang lebih terampil. Kita bisa mengembangkan kemampuan yang kita punya dengan belajar, berlatih, dan berusaha. Walaupun kita mempunyai keterbatasan, kita tetap bisa mencoba hal baru dan menjadi lebih baik lagi. Anak-anak, sekarang coba lihat tangan kalian. Kira-kira apa saja yang sudah bisa dilakukan oleh tangan kalian? Ada yang sudah bisa menggambar, ada yang sudah bisa menulis, ada yang pandai bermain bola, ya kan? Nah, itu semua adalah kemampuan. Kemampuan adalah hal yang bisa kita lakukan dengan baik. Tetapi, kamu tahu, kemampuan itu bisa kita latih supaya lebih hebat lagi. Untuk melatih kemampuan yang kita miliki, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Nah, maksudnya seperti apa bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Kita harus menjaga diri kita dengan cara menjaga kesehatan kita, mengasah kemampuan kita, dan tidak meremehkan diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
Kemampuan itu seperti biji tanaman. Kalau disiram dan dirawat, bijinya akan tumbuh besar. Tetapi kalau dibiarkan, ya dia kan tetap kecil. Jadi kita perlu merawat kemampuan kita dengan latihan dan belajar. Kalau kamu adalah orang yang pintar menggambar, kamu bisa loh mengembangkan kemampuan kamu dengan sering berlatih, dengan belajar teknik baru, atau melihat karya orang lain. Kalau kamu pandai berhitung, kamu juga bisa mengembangkan kemampuan kamu dengan mengerjakan soal-soal yang lebih menantang. Jadi itu adalah cara melatih kemampuan kamu. Kalian kenal laki-laki di gambar ini? Ya, ini adalah Nick. Dia seorang laki-laki yang lahir tanpa tangan dan kaki. Waktu kecil, dia sering merasa sedih dan putus asa. Tetapi Tuhan memberi dia hati yang sangat kuat. Dia belajar melihat kemampuannya, bukan hanya keterbatasannya. Nick tidak bisa memegang bola, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mudah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ ya. Dia berpikir apa yang masih bisa dia lakukan. Anak-anak coba bayangkan, kalau kita seperti itu pasti sangat susah sekali ya. Tapi hebatnya Nick, dia tidak menyerah. Nick berkata, kita tidak perlu tangan dan kaki untuk bahagia. Yang kita butuhkan adalah hati yang penuh kasih dan pikiran yang positif. Dia fokus mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, karena Nick fokus dengan melatih kemampuannya, dia akhirnya mempunyai banyak kemampuan yang luar biasa. Dia bisa berenang, dia bisa bermain bola, bahkan berbicara di depan ribuan orang di seluruh dunia untuk memberi semangat. Nick menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang pasti punya keterbatasan, tetapi kita juga punya kemampuan yang bisa kembangkan. Yang penting kita harus fokus untuk mengembangkan kemampuan kita. Nah, anak-anak ibu semua yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa setiap orang, setiap kita yang ada di sini memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Kemampuan adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kembangkan dengan sungguh-sungguh. Keterbatasan bukanlah hal yang harus membuat kita menyerah, tetapi kesempatan untuk kita semakin giat belajar, semakin berusaha, dan bekerja sama dengan orang lain. Maka untuk itu, kita harus bersyukur atas kemampuan kita, kemudian kita menerima keterbatasan kita, dan mau berkembang, serta bertanggung jawab. Maka dengan mengenali kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki, kita dapat lebih percaya diri dalam berkarya. Kita mampu menghargai diri sendiri dan juga orang lain, serta bertanggung jawab untuk mengembangkan diri sesuai yang talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anak-anak, maka marilah syukuri kemampuanmu, terima keterbatasanmu, dan gunakan semua yang ada pada dirimu untuk kebaikan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang indah, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.